Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan berlanjut di program berikutnya pendengar. Ada obrolan komunitas untuk kesempatan hari ini di Jumat 15 Agustus 2025. Dan tentunya saya sudah ditemani oleh teman berbincang saya untuk malam ini. Kita sapa dulu nih ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Baik, ini ada Muhammad Fikri Ramadan, Sekretaris Rumah Cahaya Indonesia, dan juga ada Mia Febrianti, Mahasantri dari Rumah Cahaya Indonesia. Tapi sebelumnya ini kan temanya pelatihan 100% gratis siap kerja, dan ini lembaga pelatihan Rumah Cahaya Indonesia. Nah, kayaknya kita harus kenalan dulu nih ya. Ini Rumah Cahaya Indonesia ini apa sih? Oke, siapa yang mau jelasin ini silakan. Oke, boleh Fikri ya Kak. Oke, Fikri silakan. Oke, selamat malam semuanya. Salam sapa untuk teman-teman yang lagi mantengin juga nih Kak. Fikri agak dideketin mic-nya. Oh, ya, agak diangkat boleh? Nah, oke, ya. Halo semuanya. Kenalin, saya Muhammad Fikri Ramadan dan kebetulan saat ini saya diamanahkan sebagai sekretaris dari Rumah Cahaya Indonesia. Sebenarnya fun fact sih Kak, Fikri ini juga merupakan salah satu mahasantri sebelumnya di Rumah Cahaya Indonesia. Di jurusan kelas fotografi pada saat itu di angkatan ke-8. Nah, dan teman saya ada Kak Mia. Halo semuanya. Kalau Mia sendiri ini saat ini jadi mahasantri Rumah Cahaya Indonesia itu dari kelas foto juga Kak. Kebetulan sama nih sama kayak Kak Fikri, cuman Mia di saat ini itu di angkatan ke-10. Angkatan ke-10. Iya. Oh, berarti udah ini ya, udah lumayan lama. Udah lumayan lama ya. Betul. Tapi kalau berbicara mengenai Rumah Cahaya Indonesia, ini memang se-Indonesia atau cuma di Palembang aja nih? Fikri ceritain ya Kak. Iya. Oke, jadi Kak, Rumah Cahaya Indonesia ini adalah lembaga pelatihan kerja yang memang 100% gratis. Kenapa dibilang 100% gratis? Karena di Rumah Cahaya Indonesia ini memang kita dibiayai langsung oleh Yayasan Baitul Mal PLN. Jadi gitu. Dari dana zakatnya itu dikelola dengan baik, salah satunya melalui program Rumah Cahaya Indonesia. Dan Rumah Cahaya Indonesia ini memang sudah berdiri sejak tahun 2021, tepatnya pada tanggal 1 Maret di 2021 kemarin, yang lagi pandemi pada saat itu. Dan juga memang untuk Rumah Cahaya Indonesia ini pertama kali didirikan itu di Kota Palembang. Dan saat ini juga sudah ada Rumah Cahaya Indonesia di beberapa kota lainnya seperti di Aceh, di Bengkulu, dan juga di Bandung. Oke. Berarti sebenarnya ini memang sudah dari 2021 ya? Iya benar. Kalau ngitung-ngitung berarti udah berapa tahun nih? Ini udah jalan tahun keempat dan kelima juga. Oke. Tapi sudah ada banyak angkatan ya, sampai 10 angkatan juga. Oke lah. Nah, berbicara mengenai katakanlah ini kenapa sih bisa terbentuk katakanlah ya ini Rumah Cahaya Indonesia ini, Fikri? Kalau Rumah Cahaya Indonesia ini karena terbentuk di tahun 2021 ya Kak, memang saat itu sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Dan salah satu faktor penyebab kenapa Rumah Cahaya Indonesia ini hadir karena melihat banyaknya keresahan dari para pemuda yang saat itu yang mungkin tidak bekerja lagi karena pandemi, kemudian juga sulitnya melamar pekerjaan karena banyak online kan, daring dan sebagainya. Nah, maka dari itu Yayasan Baitul Mal PLN bersama para instruktur dari Rumah Cahaya Indonesia ini berinisiasi untuk
membuat program Rumah Cahaya Indonesia yang memang untuk pelatihan kerja bagi para pemuda-pemuda produktif. Sebenarnya Rumah Cahaya Indonesia ini bukan hanya kelas fotografi saja Kak, ada banyak, ya? 4 jurusan. Oh gitu, apa aja? Ya, jadi jurusannya itu ada kelas menjahit, kelas desain grafis, kelas fotografi, dan juga kelas digital marketing. Digital marketing. Nah ini kan pada saat 2021 ya, 2021 ya kita tahu sebenarnya itu sudah mau jelang pandeminya sudah mulai di akhir pandemi ya. Tapi di situ kan mungkin ada apa ya istilahnya dampak dari pandemi sebelumnya itu masih terasa di situ ya. Nah, apakah ini dilaksanakan secara offline ataukah online pada saat itu? Kalau pada saat itu kita offline Kak, tapi untuk pesertanya terbatas. Jadi satu kelas itu hanya terdiri dari 10 orang. Gitu sih Kak. Oke, jadi pada saat itu memang baru-baru buka di awal ya. Iya. Nah ini pada saat buka pertama itu memang sudah ada tempat. Kalau di tahun 2021 itu sebelumnya kita di Jalan Enggano Kak, di Puncak Skuning. Nah tapi untuk saat ini terhitung dari Desember tahun 2024 Rumah Cahaya Indonesia ini sudah berpindah di Jalan BP Peliung, Perum Top 100 Jakabaring. Oh gitu. Oh tadinya di Puncak Skuning. Di Enggano. Oke lah. Berbicara ini kan dibilang bahwa pelatihan ini dibiayai oleh Yayasan Baitul Mal PLN. Yayasan Baitul Mal. Dan memang mereka yang konsen di sini itu atau gimana tuh? Ya, karena Yayasan Baitul Mal PLN ini kan lembaga zakatnya PLN nih Kak. Jadi untuk pengelolaan dananya bukan hanya memang melalui program Rumah Cahaya Indonesia, tapi banyak program sosial lainnya juga Kak. Oh gitu. Oke. Nah, istilahnya itu berani bilang bahwa ini pelatihannya 100% gratis dan siap kerja. Apakah memang dari awal tuh begitu? Iya, dari awal seperti itu Kak, 100% gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan itu sudah ada hasilnya atau gimana sih? Pada angkatan pertama atau angkatan keberapa? Ya. Untuk di angkatan pertama saja kemarin di kelas desain grafis sama fotografi nih Kak yang pertama kali didirikan di Rumah Cahaya Indonesia. Kalau kelas menjahit itu sebelumnya memang terpisah dari Rumah Cahaya Indonesia, baru bergabung di Rumah Cahaya Indonesia. Kalau digital marketing itu di tahun 2023 akhir. Dan untuk kelas desain grafis sendiri di angkatan pertama itu memang bahkan sebelum mereka selesai itu banyak dari percetakan-percetakan yang sudah berkunjung ke Rumah Cahaya Indonesia yang sudah tertarik dengan anak-anak peserta pelatihan. Jadi ketika mereka sudah selesai mereka ditarik kerja di percetakan. Seperti itu, pertama kali buka itu baru satu program. Kalau pertama kali itu sebenarnya sudah ada 2 jurusan nih Kak, kelas desain grafis dan fotografi. Cuma memang pada saat itu untuk fotografi belum ada yang minat, jadi kelas desain grafis yang sudah jalan duluan. Baru di angkatan ketiga kelas desain grafis, baru angkatan pertama untuk kelas fotografinya. Oh gitu, oke. Nah ini kan yang namanya pelatihan pasti ada apa ya istilahnya itu instruktur ya. Ini sayanya instruksinya berhalangan ya. Tapi kalau misalnya berbicara mengenai instruktur ini gimana sih ceritanya bisa ada pelatihan dan instrukturnya ini memang sudah di set di awal atau gimana tuh Fikri? Kalau untuk instruktur itu kita ada beberapa instruktur nih Kak. Kalau untuk desain grafis itu ada 2, ada Kak Randy selaku pimpinan Rumah Cahaya Indonesia dan juga ada Bang Juljas Topi yang malam ini berhalangan. Oke. Dan memang mereka itu pada awalnya juga tergabung nih Kak di program beasiswanya Yayasan Baitul Mal PLN dan memang punya background desain grafis. Jadi mereka diskusi dengan manajer Amelia BMPLN tadi untuk membuat program Rumah Cahaya Indonesia ini. Jadi memang sudah berkompeten di bidangnya. Oke, jadi istilahnya itu memang apa ya? Tidak walaupun ini merupakan istilahnya itu dari awal juga dibuat juga tidak sembarangan juga ya. Memang mereka yang berkompeten di bidangnya masing-masing gitu ya. Iya, benar Kak. Oke, yang pertama kali buka itu tadi desain grafis, kemudian fotografi, digital marketing, dan menjahit. Oke. Nah, untuk peserta-peserta yang akhirnya pun ikut bergabung itu sudah mulai ramai dari angkatan berapa sih?
Kalau untuk kelas desain grafis itu dari awal sudah ramai Kak. 8-10 orang itu sudah ada minatnya. Kalau untuk kelas fotografi memang tergolong sedikit di awal-awal minatnya, ada sekitar 4-5 pesertanya. Tapi kalau untuk kelas digital marketing itu ketika pertama kali buka di tahun 2023 itu kuotanya full langsung 10 orang. Gitu juga di kelas menjahit, karena kalau kelas menjahit ini kan usianya itu lebih tinggi lagi nih, yaitu 40 tahun, dan jadi banyak ibu-ibu rumah tangga juga ikut daftar di sana Kak. Oke. Jadi memang ada apa ya, masing-masing bidang tuh memang ada istilahnya peminat-peminatnya juga ya. Nah, kalau misalnya nih ada yang tertarik misalnya untuk katakanlah dia tertarik di desain grafis, itu fasilitasnya disiapin atau dia yang mendaftar ini yang harus menyiapkan sendiri atau gimana tuh? Oke, kalau untuk fasilitas di Rumah Cahaya Indonesia itu semuanya udah disiapin Kak. Jadi mulai dari komputer, kalau di kelas foto kamera, tab, iPad dan lain sebagainya itu sudah disediain semua Kak. Oke, berarti apa istilahnya bawa badan aja? Iya betul. Bahkan makan siang pun kami dikasih gratis Kak. Oh gitu. Setiap hari. Oke lah, kalau gitu kita tanya nih sama Mia ya. Boleh. Mia, ini pengalamannya nih sebagai ini sudah masuk ke berapa nih? Ini udah masuk bulan ketiga. Bulan ketiga. Ini gimana nih rasanya begitu sudah bergabung? Sejauh ini itu menyenangkan Kak, karena memang datang ke RCI, ke Rumah Cahaya Indonesia itu kami benar-benar pure bawa badan aja, dan dikasih ilmu itu secara cuma-cuma gratis. Bahkan nggak expect bahwa ternyata makan siang pun kami dikasih gratis di situ. Jadi memang semuanya difasilitasi, baik dari wifi dan fasilitas belajar lainnya. Ngiranya awalnya tuh kayak Mia kan dari kelas foto nih, mengira bahwa kalau ikut kelas foto harus punya kamera gitu. Ternyata enggak. Memang difasilitasi dari Rumah Cahaya Indonesia semuanya, baik dari kameranya, bahkan komputer untuk kami belajar ngedit pun disediakan. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa Mia tertarik untuk bergabung di sini? Awalnya itu Mia tuh awalnya coba-coba, enggak ya? Jadi tahu Rumah Cahaya Indonesia itu waktu ketemu di kegiatan komunitas juga. Nah itu Mia dapat satu selebaran lagi pembukaan Mahasantri baru. Oh gitu. Nah kebetulan juga saat itu lagi kosong, maksudnya nggak ada kegiatan. Coba mau ikut pelatihan ini karena memang tagline-nya adalah pelatihan 100% gratis dan juga siap kerja. Nah jadi coba daftar, akhirnya keterima di sini dan udah masuk bulan ketiga. Bulan ketiga. Kalau dari Mia sendiri pengalamannya, ilmu yang didapat tuh gimana sih? Kalau sejauh ini tuh banyak banget Kak. Jadi memang awalnya kayak mengira, apalagi kelas foto kan, mindset kita kebanyakan kayak kalau foto tuh kayak cuman asal jepret gitu kan. Ternyata setelah belajar, ternyata motret itu nggak bisa sembarangan, ada teknik-teknik tertentu gitu. Dan juga ini sejauh ini tuh sangat berguna Kak. Apalagi kalau di sekarang kan media kita kan semuanya serba digital, media sosial. Dikit-dikit kalau mau bikin story konten gitu kan harus cakep nih, harus estetik bahasanya gitu. Nah itu teknik pengambilan foto dari fotografi itu berguna banget untuk kita pakai ke kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau kita yang tipe orang yang dikit-dikit mau upload story gitu, update ke sosial media. Oke. Bahkan kalau selfie juga ada ini ya, ada tekniknya ya kalau selfie. Kayak lighting itu yang penting banget. Kayak kita kalau foto kan harus terang kan, harus kelihatan cakep, putih gitu, semuanya kepake. Oke lah, ini menarik ya istilahnya. Tapi berbicara mengenai ini udah angkatan kalau foto udah angkatan ke-10. Oh, untuk foto baru sudah angkatan 10. Berarti yang lain-lainnya ada angkatan berapa? Ya, kalau untuk kelas jahit sekarang sudah jalan di angkatan 15 Kak. Kalau untuk desain grafis itu 12, dan kalau kelas digital marketing itu angkatan ke-5. Jadi memang setiap jurusan itu berbeda Kak mulainya. Oke. Setiap berapa bulan sekali sih dibuka? Setiap 4 bulan sekali. 4 bulan sekali dari 2021 sampai sekarang sudah angkatan kesekian lah katakanlah ya. Untuk bergabung ada syarat-syarat khusus nggak sih Fikri? Tentu sih Kak, karena Rumah Cahaya Indonesia ini kita dibiayai langsung oleh dana zakat. Jadi memang kriteria utamanya itu yang para pemuda yang tergolong menengah ke bawah. Jadi harus sesuai dengan asnaf zakat.
Dan syarat wajib utamanya itu harus punya surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan dari lurah. Oke. Jadi ada apa ya, tidak sembarangan masuk juga ya. Iya, benar kan? Memang harus apa namanya, ada syarat-syarat tertentu yang harus dilengkapi ya. Nah, untuk mereka-mereka yang tadinya sempat, ini katakanlah kalau misalnya kita menarik untuk ngajak orang itu kan ada yang apa sih ini, apa sih itu ya, kadang-kadang ada nggak sih anggapan orang-orang seperti itu nih Fikri? Kalau berdasarkan pengalaman Fikri deh. Sebetulnya Fikri baru bergabung di Rumah Cahaya Indonesia jadi sekretaris itu di tahun 2025 ini Kak, bulan gitu. Februari. Tapi Fikri sudah kenal Rumah Cahaya Indonesia dari tahun 2021 juga, karena Fikri juga penerima manfaat beasiswa. Tapi banyak cerita yang bilang bahwa Rumah Cahaya Indonesia itu memang, kalau pemuda-pemuda di luar sana itu terkadang mereka tidak mau join Rumah Cahaya Indonesia itu karena mungkin tidak relate dengan jurusannya. Kenapa aku harus ngambil jurusan itu? Tapi padahal seperti jurusan yang ada di Rumah Cahaya Indonesia itu kami rasa sangat berguna di era sekarang. Apalagi kan sekarang ini memang eranya digital, desain grafis, fotografi, digital marketing itu memang banyak digunakan di era sekarang ini. Cuma kalau memang kondisinya seperti itu pernah juga terjadi. Pernah ada pengalaman apa nih Fikri? Untuk mereka-mereka yang katakanlah yang akhirnya pun ada semacam, ya kita kan tahu yang namanya manusia ya suka menyepelekan itu. Pernah ketemu nggak begitu? Pernah sih Kak, bahkan kami itu juga di awal-awal di pandemi itu juga cukup sulit nih cari peserta, bahkan sempat sampai sosialisasi langsung ke sekolah untuk padahal gratis ya? Padahal gratis kan. Tapi untuk di sekarang alhamdulillah sudah lebih baik sih, karena sosial medianya juga sudah mulai aktif. Nah Mia kan apa istilahnya mulai terjun lah katakanlah, mulai belajar di sini ya. Selain pengalaman-pengalaman yang sudah didapat, ini pernah nggak sih ada katakanlah orang di luar sana lah ya yang nganggap apa sih itu? Pernah ketemu seperti itu? Temen sih waktu itu kan nganggep kayak karena RC ini kan gratis. Nah orang tuh sering menyepelekan karena gratis tuh pasti kayak apa sih maksudnya, pasti tidak berkualitas biasanya gitu, karena padahal sejauh dari pengalaman Mia selama di RC itu benar-benar kayak instruktur yang dikasih pun benar-benar yang punya pengalaman di bidangnya. Kayak instruktur kami itu pernah ikut di kelas pagi gitu. Jadi memang ilmu yang diberikan tuh tidak sembarang gitu. Nah, tapi orang-orang sering beranggapan biasanya kan kalau kayak pelatihan gratis tuh pasti kan tidak berkualitas itu. Nah, gitu. Itu kadang orang-orang sering menyepelekan di bagian situ. Oke. Nggak begitu ya. Padahal ya kalau sebenarnya kalau kami sebagai mahasantri peserta pelatihan tuh yang mengalami itu tidak seperti itu. Oke. Tapi kan namanya pandangan orang kan kita tidak bisa membatasi gitu kan. Jadi ya udah. Whatever lah ya. Cara gitu kan. Tapi ini dalam rangka apa nih kalau boleh tahu nih Fikri. Ini kan katakanlah kita mulai menyebarkan informasi lagi ini ya. Ini dalam rangka apa? Apakah memang mulai ada perekrutan baru atau gimana? Kebetulan memang saat ini kita sedang open recruitment sih Kak, untuk periode September sampai Desember tahun 2024. Jadi memang lagi ya promosi juga sih Kak. Oke. Untuk biar orang tahu nih katakanlah ya, untuk informasi seperti ini apakah memang harus ada semacam lihat di mana gitu? Ya, untuk info tentang Rumah Cahaya Indonesia kita ada Instagram yang cukup aktif juga, yaitu di @rumahcahayaindonesia. Nah, jadi buat teman-teman yang memang lagi pengen gabung di Rumah Cahaya Indonesia atau belum ada kesibukan kuliah ataupun kerja, itu cocok banget belajar di Rumah Cahaya Indonesia dulu, ikut pelatihan. Boleh lihat di Instagramnya. Oke. Tadi Fikri sempat bilang bahwa termasuk mencari-cari ke sekolah-sekolah. Ini juga masih berlaku atau gimana tuh? Kalau untuk sekarang alhamdulillah enggak lagi Kak. Jadi karena sudah ada digital marketing juga mungkin nih Kak. Jadi promosi lewat platform online itu sosial media sudah berjalan dengan baik sih Kak. Oke, nah sejauh ini akhirnya pun Fikri kan tadinya sebagai mahasantri juga ya. Nah sejauh ini kemudian tiba-tiba dipercaya sebagai sekretaris.
Ini gimana sih prosesnya tuh? Sebenarnya kemarin nggak ekspektasi juga sih Kak dikasih kesempatan untuk jadi sekretaris di Rumah Cahaya Indonesia, karena ya mungkin ada suatu hal lah yang dilihat oleh pimpinan Rumah Cahaya Indonesia. Fikri mungkin lebih senang di administrasi, maka dari itu dikasih kesempatan di bagian sekretaris di RCI ini Kak. Berarti di situ diajarin juga ya kalau Windows segala macamnya itu ya? Sebetulnya tidak sih Kak, cuma Fikri insya Allah bisa dikit-dikit kayak itu. Oke, harus bisa Excel gitu kan. Multi talent harus. Iya, multi talent. Harus itu. Oke lah, nah ini berbicara mengenai support system katakanlah dari PLN sendiri ya. Untuk sejauh ini akhirnya pun PLN tetap konsis nih katakanlah ya, tetap konsis bahwa mereka memang sebagai donatur tetap ya di sini ya. Ini kalau dari Fikri sendiri gimana nih melihat bahwa akhirnya pun PLN ini memberikan semacam kontribusi di sini? Ya, terkait hal ini juga kami selaku tim dari Rumah Cahaya Indonesia juga selalu mengucapkan terima kasih sih Kak sama Yayasan Baitul Mal PLN, khususnya UIDS 2JB Palembang yang sampai saat ini masih terus konsisten memberikan ataupun menyumbangkan dana zakat mereka untuk dikelola dengan baik melalui program Rumah Cahaya Indonesia. Jadi sangat bersyukur sekali sih Kak bisa terus berjalan sampai sejauh ini Rumah Cahaya Indonesia-nya. Karena konsisten mereka ya. Yeah. Nah, untuk mereka kan pasti ada semacam ini juga ya, laporan tahunan atau laporan apalah gitu ya. Ini kalau dari tim Rumah Cahaya Indonesia sendiri, kepercayaan yang dibentuk agar PLN ini tetap harus bisa konsisten di sini gimana tuh? Kalau kita juga ada laporan sih Kak, itu kebetulan tugasnya Fikri juga. Jadi memang setiap bulannya itu kita wajib melaporkan terkait pengeluaran ataupun pemasukan yang sudah diberikan oleh YBM PLN itu dikelola kemana uangnya. Itu memang kita benar-benar diajarkan untuk transparansi di sini. Jadi setiap bulan selalu wajib laporan gitu sih Kak. Tim mereka suka datang juga ngelihat atau gimana tuh? Iya, kalau berkunjung kadang manajer amilnya datang, ketua YBM-nya juga datang ke Rumah Cahaya Indonesia. Tapi kalau untuk laporannya kita yang datang langsung ke kantor YBM-nya. Oke, ini kan kalau Mia dari fotografi. Iya, betul. Kemudian Fikri juga fotografi juga. Untuk desain grafis ada orang-orangnya ya. Kenapa akhirnya pun ada kelas menjahit itu? Nah, kalau untuk kelas menjahit ini memang sampai sudah angkatan 15 ya? Iya, angkatan 15. Jadi memang sudah running duluan sih Kak untuk kelas menjahit ini. Cuma di angkatan kalau nggak salah angkatan keempat itu baru dikolaborasikan dengan Rumah Cahaya Indonesia. Kalau kelas menjahit itu sebelumnya dia bernama Rumah Cahaya Berkarya. Kalau kelas menjahit dia di KM5 Kak. Sampai sekarang juga masih di KM5. Masih di sana. Tapi dia gabung dalam payung satu atap Rumah Cahaya Indonesia. Rumah Cahaya Indonesia, dan memang pesertanya ini ya, ibu-ibu atau gimana? Pernah ada ibu-ibu, ada remaja-remaja, perempuan juga. Nah, kalau dari Fikri sendiri melihat mereka ini ya, katakanlah orang-orang yang semacam ada antusias untuk ikut bergabung di Rumah Cahaya Indonesia ini, ada harapan apa sih dari mereka-mereka ini, Fikri? Tentunya harapan para peserta pelatihan atau mahasantri di Rumah Cahaya Indonesia ini Kak, dan juga menjadi goals ataupun harapan dari Rumah Cahaya Indonesia ketika mereka setelah selesai dari Rumah Cahaya Indonesia mereka bisa bekerja ataupun buka usaha sendiri ataupun mereka ingin melanjutkan pendidikannya seperti itu sih Kak. Oke, Mia. Iya. Mia selain ikut di sini memang mahasiswa juga atau gimana tuh? Kalau itu dia lulus sebenarnya Kak. Sudah lulus. Iya, dan kemarin tuh memang lagi kosong. Kebetulan lagi open recruitment juga Rumah Cahaya Indonesia. Lulus kuliah? Iya, udah lulus kuliah kemarin di tahun 2021. Terus sempat kerja juga. Nah, kebetulan di Mei itu juga lagi kosong. Maksudnya belum ada agenda yang padat, akhirnya ikutan gabung di Rumah Cahaya Indonesia. Oke, dan ngambil fotografi ya. Oke lah, dari sini ya kenapa Mia tertarik dengan fotografi itu kenapa sih? Ada apa di situ sebenarnya? Sebenarnya ini cerita awalnya tuh Kak, Mia itu kemarin daftarnya di kelas digital marketing.
Cuman saat itu Mia tuh daftar di gelombang kedua pembukaan. Nah, dan kuota yang harus terpenuhi itu sisa 1 ya Kak Fikri. Sisa 1. Nah, sisa 1 itu ternyata qadarullahnya itu waktu itu Mia tuh ditanya juga, semisal nggak masuk di digital marketing, siap ditempatkan di kelas apa nih. Nah, kebetulan Mia juga suka fotografi. Mungkin karena kuotanya tadi sudah terpenuhi juga, jadi masuknya ke kelas fotografi gitu. Oke. Tertarik di fotografi secara tidak sengaja atau gimana sih ceritanya? Nah, kalau untuk di kuliah dulu tuh memang pernah belajar fotografi gitu. Ya. Jadi memang ada mata kuliah fotografi dan memang suka motret juga Kak. Jadi nah sama Mia tuh kalau di komunitas sering disuruh jadi fotografer dadakan. Ya, suka ngevideoin gitu. Nah, akhirnya tiba-tiba juga jawab fotografi. Masuklah ke fotografi gitu. Oke, jadi yang dipelajari di fotografi itu tidak hanya foto ya? Iya. Video-video juga? Kalau video sejauh ini ada lagi? Belum banyak sih Kak, cuman memang fokusnya ke foto kami tuh, fotografi. Nah, cuman di fotografi itu nggak cuma sekedar foto, jadi kayak ada food fotografi, jadi foto khusus makanan gitu. Terus juga foto potret, foto produk, jadi nggak apa maksudnya? Jadi banyak lini yang bisa dipelajari di kelas foto. Nah, sejauh ini ya, ini kan udah 3 bulan, berarti udah mau masuk bulan-bulan terakhir. Lulusan gitu ya istilahnya ya. Ada nggak nih yang sudah nempah nih? Ini bakal jadi ini nih kerja di tempat saya atau gimana tuh? Kalau sejauh ini Mia pribadi belum ada Kak. Nah, kalau teman Mia di kelas tuh udah ada. Jadi waktu di bulan kedua kalau nggak salah udah diajakin vendor-vendor untuk ngejob gitu. Oke. Mia sendiri ada pengalaman gak sih untuk fotografinya? Kalau di dunia kerja, belum ada Kak. Cuman memang kalau di komunitas kayak ada kegiatan, namanya itu selalu ditempatkan di PDD kalau anak-anak bilang bagian publikasi, dokumentasi. Nah itu Mia sering disuruh bikin video pendek dari kegiatan gitu, ngevideo-videoin. Oke, istilahnya sudah paham lah ya soal media sosial ya katakanlah ya. Sedikit kurang lebih. Oke lah. Fikri, untuk kedepannya Rumah Cahaya Indonesia ya, selain membuka rekrutmen ini, kalau Fikri memandang ke depan untuk katakanlah masa depan Rumah Cahaya Indonesia ini, kalau berdasarkan feeling ataupun insting Fikri, ini gimana sih cerita ke depannya? Kalau untuk Rumah Cahaya Indonesia sendiri, tentu harapan dan mimpi kita sangat besar ya Kak, untuk kemajuan Rumah Cahaya Indonesia ke depan. Karena mulai dari sekarang juga Rumah Cahaya Indonesia sudah sering berkolaborasi nih Kak dengan organisasi-organisasi luar, ataupun bagi mereka yang ingin kolaborasi dengan Rumah Cahaya Indonesia, kami sangat terbuka. Jadi harapannya ke depan Rumah Cahaya Indonesia bisa ibaratnya berdiri sendiri sih Kak, nggak cuma didanai langsung oleh YBM PLN, tapi juga bisa berdiri di kakinya sendiri sih Rumah Cahaya Indonesia ke depannya. Dari orang-orang yang pernah ada di sini ya istilahnya ya. Oke, itu harapannya ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan juga bisa bisa terwujud. Tapi ini cerita ke depannya, nanti ada pesan-pesan gak nih untuk teman-teman yang mungkin ada yang tertarik, entah itu di bagian desain grafis, digital marketing sekali. Digital marketing benar ya? Iya, betul. Oh, digital marketing. Oke. Berarti digital marketing itu ada teknik pemasaran atau gimana sih? Ya benar Kak, kalau digital marketing mereka belajar pemasaran baik secara offline ataupun online. Mereka juga belajar buat website, kemudian maps dan content planner dan lain sebagainya seperti itu kan. Oke. Nah, ada pesan-pesan kan untuk mereka-mereka yang akhirnya nanti siapa tahu nih ada yang tertarik ya. Ini kan baru buka untuk September ke Desember nanti. Mungkin dari Fikri atau dari Mia, silakan. Mbak Mia. Kalau untuk pesan-pesannya mungkin buat teman-teman yang mungkin saat ini juga lagi masa quarter life crisis, kalau anak-anak bilang lagi masa kebingungan untuk cari jati diri atau cari kesibukan, saran Mia, ayo coba ikutin pelatihan dari Rumah Cahaya Indonesia, barangkali nanti kita akan ketemu jalannya tuh di sini gitu. Nanti kita dapat skill baru di sini dan yang pasti akan dapat keluarga baru di sini. Kalau dari Fikri ada pesan apa nih? Fikri setuju sih Kak dengan apa yang dikatakan oleh Kak Mia, karena
kalau kita nggak berani coba suatu hal yang baru, apalagi kita buka gerbang pintu awal, nggak akan mungkin ada pintu gerbang selanjutnya. Jadi coba aja dulu ikut pelatihan di Remaja Indonesia, karena memang banyak ilmu yang bisa didapatkan di Remaja Indonesia ini Kak. Karena tidak hanya kurikulumnya itu tentang kompetensi 4 jurusan tadi. Di Remaja Indonesia ini kita juga ada kurikulum pendidikan agama Islamnya Kak. Jadi memang dibekali dengan ilmu-ilmu keagamaan yang bisa mendukung kepribadian pesertanya tadi memiliki akhlak yang baik, seperti itu Kak. Oh, berarti tidak hanya ilmu ini ya. Ilmu jurusannya. Ya. Ada istilahnya, ada apa namanya, ilmu rohaninya juga di situ ya. Biar balance gitu ya. Oke, bagus. Kenapa kita nggak kulik tadi? Tapi yang pasti untuk Fikri dan juga Mia ya, apapun itu ya, mudah-mudahan yang diharapkan bisa terwujud ya ke depannya sekali. Untuk informasi kemana sih kalau misalnya pengen tahu di IG-nya? Jadi buat teman-teman kalau mau join di Rumah Syah Indonesia itu, teman-teman bisa pantau langsung di Instagramnya @rumahsyahindonesia. Karena kebetulan memang saat ini kita sedang open recruitment untuk para mahasantri di periode September sampai Desember 2025. Oke, baik itu ya buat teman-teman yang berminat, silakan kepoin ya istilahnya itu. IG-nya @Rumah Cahaya Indonesia. Baiklah, terima kasih kehadirannya Fikri dan juga Mia. Terima kasih juga Kak. Dan mudah-mudahan lah ya, kalau dibilang pelatihan 100% gratis dan juga siap kerja itu sangat jarang sekarang ini ya. Yang ada juga kursus harus bayar. Iya. Baik, sekali lagi untuk Fikri dan juga Mia, terima kasih kehadirannya untuk malam ini di Studio Pro 1. Doa-doanya mudah-mudahan terkabul. Semua yang direncanakan juga bisa terwujud ke depannya. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Baik pendengar, sudah kita dengar bersama tentunya obrolan komunitas bersama Rumah Cahaya Indonesia ya, Lembaga Pelatihan Rumah Cahaya Indonesia, dengan temanya pelatihan 100% gratis siap kerja, dan dihadiri oleh teman berbincang saya ada Muhammad Fikri Ramadan dan juga Mia Febrianti. Kita akan berlanjut di program-program berikutnya pendengar. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.